Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, lama nggak jumpa ya, lama nggak ketemu, nggak bikin video. Ada, jadi kita update ya. Terakhir kan, wah, terakhir video tuh kayaknya Bitcoin masih 40 ribuan ya, sekarang udah 50 lebih, nggak berasa ya. Jangan lupa follow Twitter gua banyak update di sini meskipun gua nggak bikin video ya. Jadi follow ya, jangan lupa follow meskipun Twitter gua akhirnya udah sepi. Gua ada trading, cuman ya gua nggak posting aja ya, lagi banyak kerjaan lah istilahnya. Oke, kita masuk kembali ya. Untuk Bitcoin masih pumping ya. Kemarin gue bilang ada pola invert head and shoulder, tapi kayaknya gagal breakout dan berarti bisa dibilang invalidated atau ini membentuknya double bottom ya. Tetap aja ya, kalau misalnya double bottom targetnya tetap ini ya, 52400 ya. Jadi ini juga resistennya udah break ya, resisten ini udah break. Dia udah naik, dia udah retest juga sekali, ada kita dikasih kesempatan untuk entry ya di sini ya, retest sekali naik lagi ya. Memang ada berita good news juga tentang Twitter ya, Jack Dorsey itu mereka apa namanya, terima Bitcoin ya kalau nggak salah ya, untuk pembayaran apa gitu, gue nggak terlalu tahu. Tapi di sini ada double bottom ya, ini udah breakout, harusnya bisa bertahan di atas support ini. Kalau ini gagal, menurut gue dia akan kembali turun dan kembali, kalau ini kembali ke sini maksud gue ya, kalau ini kembali ke level segini, kemungkinan Bitcoin akan lanjut turun karena ini adalah pola double top menurut gue ya. Kalau ini kembali turun, dia pola double top, jadi kalau dia turun bisa langsung balik ke 43k ini ya, masih ada kemungkinan seperti itu. Jadi tapi ya stay safe aja ya, nggak masalah. Gue juga masih long Bitcoin. Oh iya, gue mau buka Binance ya, sambil gue jelaskan. Gue buka Binance, ini gue aja udah apa namanya, udah nggak pernah buka Binance nih ya. Gue login dulu nih ya, sebentar ya, karena perlu gue jelaskan juga. Oke, udah login ya. Nah, sekarang itu aja tadi untuk Bitcoin ya. Menurut gua masih ada kemungkinan turun karena untuk daily time frame kita lihat masih ada bearish divergence di sini ya. Kita lihat masih ada bearish divergence. Tapi secara MACD kita udah kayak bersiap-siap mau bull cross ke atas juga gitu. Jadi menurut gue sih benar-benar bagus ya, kalau ini momentumnya kita dapat. Menurut gue sih ini bearish divergence bisa invalidated segera ya. Jadi mungkin kita akan langsung melihat pump menuju 60k sekian ini ya kan. Menurut gue di sini nggak banyak level signifikan, paling di sini ada level signifikan ya, ya, oke lah di sini ya, yaitu di sekitar 52,5 sampai 53k ya. Habis itu nggak ada level lagi, menurut gua kita bisa langsung menuju 60k ya. Jadi kita membentuk pola cup yang besar di sini ya, kita bentuk pola cup yang besar ya. Nanti mungkin kita akan koreksi untuk handle atau seperti itu, semacam itu, baru kita akan lanjut pump menuju 100k plus plus lah pokoknya ya. Udah mantep lah pokoknya, maximum pain kayaknya udah berlalu menurut gua ya. Jadi level-level ini masih penting, kita biarin dulu aja ya. Jadi menurut gue sih Bitcoin kalau stabil bagus, kalau naik ya bagus juga, tapi menurut gue sih kemungkinan Bitcoin akan stabil dulu ya. Altcoin akan naik dulu, terutama Ethereum udah ya, Ethereum udah naik. Gue udah posting juga di Twitter. Sekali lagi jangan lupa follow Twitter gue. Gue udah bilang ETH kalau sampai break Fibonacci
ini ya 3349 ini ya, dia kemungkinan dia akan langsung pump ya. Dan bener aja kita lihat nih chartnya masih ada, gue belum hapus ya, gue tulis di sini critical breaker di sini ya. Dan begitu dia break dia langsung lari ke sini dan dia berhentinya di resisten yang memang udah gue tandain ini ya, di level 39an, hampir 4k ya. Jadi ya wajar kalau ini dia berhenti. Dan ini ada bearish divergence juga ya, sama kayak Bitcoin, wajar. Jadi kalau misalnya terjadi koreksi pun kemungkinan level ini bisa menjadi support ya, 36k ini bisa menjadi support untuk Ethereum ya. Ini gue tandain aja ya, jadi ini bisa menjadi support untuk Ethereum. Oke, dan ini zona ini otomatis udah berubah menjadi support untuk Ethereum 3200an ya, dengan golden pocket juga. Ini support udah pasti ya, ini support banget ini, terutama yang paling kuat 3k 30 ini benar-benar support yang sangat kuat menurut gua ya untuk Ethereum sekarang. Kalau misalnya dia balik ke segini, ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk masuk Ethereum lagi ya. Gue pribadi juga lagi long Ethereum ya. Oke, gue rasa kayak gitu. Nah, biasa kalau Ethereum udah pump ya, biasa altcoin yang pump dulu kan Ethereum. Ingat kita punya sirkulasi money flow itu ya, pertama pump Bitcoin lalu pump Ethereum, atau sebaliknya Ethereum duluan atau Bitcoin ya. Setelah itu market cap koin-koin market cap besar ya, top 20 gitu. Nah itu kemungkinan besar akan pump. Dan menurut gua beberapa koin itu benar-benar masih under value ya. Sekalian kita bahas Bitcoin dominance sedikit. Gue udah bilang banget ya, Bitcoin dominance itu akan pump ya, bukan pump, dump. Dump ini tapi dalam arti yang bagus ya, dump, dia turun ke sini ya, dia udah menyentuh support. Jadi dia mungkin akan konsolidasi dulu dikit, tapi the true support sebenarnya di sini ya. Jadi mungkin dia akan beberapa hari seperti ini ya, baru dia turun lagi, baru kita akan menuju all time low ya. Kita lihat di sini ada all time low ya. Nah kalau di sini juga jebol ya, ini misalnya dia konsolidasi dia jebol lagi atau gimana ya, gini-gini nggak tahu ya. Kita akan menuju target berikutnya dan jangan kaget ya. Target pertama yaitu bull pennant ini, bear pennant ini ya. Target bear pennant ini udah kita ukur, ini target pertama ya di sini. Lalu target 2 dan target ketiga yang paling bawah sini. Ini gue dapat level ini dari mana? Gampang ya. Dari Fibonacci aja. Fibonacci mana aja? Fibonacci-nya dari sini gue ambil sebentar. Fibonacci-nya pertama dari alt season sebelumnya ke nih Bitcoin dominance sebelumnya ini ya. Kita dapat target Fibonacci pertama di sini ya, 10% ya. Nah ini ya, jadi udah kita dapat target pertama. Target kedua gua buat dari sini ke sini ya. Nah jadi kita sekarang sudah mencapai target kedua ini ya. Ini makanya menjadi all time low target Fibonacci ya, sehingga kemarin itu dia memantul harganya di sini ya kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita dapat dua target tadi. Target yang pertama tadi 10% ya. Nah, target kedua di sini di Fibonacci 216 ini ya. Ini bisa menjadi target kita untuk alt season. Dan kalau misalnya bener ke segini sih ya pokoknya pesta gede lah, pokoknya mau saya tanya lagi ya, tinggal hold aja. Mau koin apapun pasti pump ya. Tapi menurut gua koin apa sih yang bagus ya? Kita lihat Ethereum kan udah pump ya, memang masih ada potensi menuju 6k ya. Ingat ini potensi 6k yang menurut gua highly akan tercapai, tapi mungkin nggak
dalam jangka dekat. Ini kita cari koin yang masih potensi ya kan. Nah, menurut gua satu koin yang benar-benar potensi ya LTC ini ya, nggak lain nggak bukan ya. Kita lihat aja ini benar-benar all time high-nya di segini ya, sama kayak Ethereum tadi kan, all time high-nya di 4.000 ya, sekarang udah mencapai 4.300, sekarang udah 4.000. Nah, sedangkan LTC all time high-nya di 400 ini, sekarang harganya masih di 214. Menurut gua masih underrated ini LTC ya, koin terlupakan istilahnya. Nah, ini paling enggak LTC ini menurut gua dia akan mengetes level Fibonacci ini ya. Kalaupun dia nggak breakout ya, anggaplah dia nggak breakout, dia paling nggak menuju ke sini dulu. Misalnya dia gagal breakout ya dia bakal turun lagi ya. Tapi menurut gua paling tidak banget dia akan retest ini ya, atau minimal banget di sini. Tapi gue percaya diri lah, pede ini akan di retest sama dia, apalagi Altisan akan datang ya, meskipun tergantung Bitcoin semua kembali lagi. Nah, tapi menurut gue ini benar-benar bagus gitu ya. Ini gue udah posting juga ya, teman-teman udah lihat, gue udah bilang LTC ini benar-benar ketinggalan ya, so left behind ya, paling nggak retest ke level sekitar 290 ya. Jadi gue lihat kemarin LTC udah konsolidasi begini, gue buru-buru masuk long ya, dan lumayan long, malah sekarang lagi running profit ya. Ya kira-kira kayak gitu sih ya, koin yang mau gue kasih tahu, yang gue berani rekomendasikan ya. Kita lihat ini breakout cukup besar, volume cukup besar ya. Kita lihat di sini volume udah datang ya. Kita lihat ini daily time frame ya, jadi lumayan. Di 4 hour kita lihat ini juga volumenya sehat ya, besar ya. Breakout ini cukup terkonfirmasi. Menurut gua sebentar lagi kita akan menuju 250 sih menurut gua ya. Oke, 250 atau 259 di Fibonacci ini ya. Jadi resistance zone-nya tuh di kotak inilah istilahnya ya, di sekitar sini kira-kira ya, itulah pokoknya. Nah, selain LTC, koin apa lagi ya, koin apa lagi? Menurut gue XRP ya. XRP koin yang dibenci tapi ya itulah dikangenin juga ya. XRP kemarin gue sempet bikin Twitter juga bahwa ini ada pola bull pennant ya, udah breakout ke atas, selamat kayak udah berhasil masuk. Gue pribadi juga lagi long ya, tinggal kita lihat ini bisa breakout neckline yang ini enggak ya. Ini kan ada resistance neckline ya, ini double bottom juga bisa dianggap ini double bottom ya. Ini double bottom, kalau ini berhasil breakout ya, ini volume bagus bertahan, menurut gue sih short ke 1,5 minimal ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Kalau target bull pennant-nya lebih hebat lagi ya. Nah, disinilah anggap ya di 1,6 ini ya, ini masuk akal ya. Tapi yang paling penting apa? Paling penting dia harus bisa break ini nih ya. Break ini harus berhasil. Kalau ini berhasil di break, menurut gue sih ini ada kemungkinan XRP bakal pump gila-gilaan ya, bakal pump gila-gilaan. Oke, koin apa lagi? Coba Cardano bagus, tapi dia sekarang posisi lagi all time high ya. Tentu teman-teman nggak mau masuk ke koin yang lagi all time high. Kalau lagi hold ya hold aja. Gue sendiri juga belum track profit karena gue melihat paling enggak di 3,3 dolar ini bisa tercapai ya. Tapi nggak tahu lah, kita lihat nanti. Gue lihat kalau di sini nanti dia ada sell off, mungkin gue akan coba lepas. Tapi kalau enggak ya gue akan hold ke ini ya, atau bahkan atasnya lagi ya, 6 dolar ya, bisa aja. Ini sih targetnya sih minimal emang segini sih, 6,3 dolar ya, bisa kok. Nah, koin apa? Koin BNB juga oke ya. Koin BNB belum breaker, dia punya 0,618 ya.
belum breaker. Ini teman-teman boleh lihat kalau dia sekali break ini ya, menurut gua ini besar ya, bakal besar, minimal dia kembali ke all time high ya. Gampang aja pokoknya, kita cari altcoin yang belum banyak recover ya. Dan koin yang menurut gua bagus belum recover ya ini YFI ini ya, all time high dia di 195k anggap ya, dan sekarang masih 40k-an, 40 setengah ya. Gue semalam udah masuk long ya. Ini dia double bottom ya, gue udah ngomong berkali-kali ini double bottom. Target double bottomnya ini kan di target double bottom kalau kita ukur ya. Nah, di sini ya, di 51k ini, di resisten ini nih, ya. Dan di sini tuh ada falling wedge yang udah breakout juga. Nah, seperti ini ya. Ini udah breakout juga. Tinggal lihatnya mau gimana, terserah ya. Ini dibilang falling wedge boleh, ini dibilang bull pennant juga boleh ya. Sama kok, targetnya tuh kurang lebih ya di area-area inilah. Intinya menurut gue sih ini akan bullish dalam jangka waktu dekat ya. Dan kita lihat di sini kalau kita buka Fibonacci-nya ya. Nah, ini lagi menghadapi resisten Fibonacci yang pertama, yang paling pertama banget, yang paling cupu banget nih istilahnya nih ya. Ini begitu breakout, menurut gue ini akan lewat dan paling gak kesini ya. Menurut gue ya, YF ini minimal harganya sih 51, udah minimal banget ya. Dan harga yang make sense tuh di sini di level 57 ini ya. Jadi kalau gue mungkin long YFI gue akan take profit di sekitar sini ya. Oke, gue rasa itu dulu ya. Udah 3 koin, udah cukup panjang juga. Langsung kita masuk ke posisi Binance gue lagi ambil banyak posisi ya, ada 5 ada YFI, Ethereum, LTC, Bitcoin, XRP, semuanya gue udah share pokoknya di Twitter ya. Kalau di YouTube sih mungkin kemarin emang belum sempet ya, makanya jangan lupa subscribe YouTube ya, jangan lupa, dan juga Twitter gue di @bahasa-kripto jangan lupa di follow ya. Daripada join grup Telegram VIP, aduh nggak jelas ya, disuruh bayar, udah di sini aja gratis. Oke ya, kira-kira kayak begitu. Gue sebenarnya juga lagi open long SEM ya. SEM ini gue juga lagi buka posisi, gue coba jaring di 1814 ya, 1814 gue coba long di sini ya. Moga-moganya dapet. Sisanya sih udah sih, ini posisi-posisi sebelumnya nggak banyak update lagi lah ya. Lumayan ini 5 posisi ini total ya 100 ya, hampir $200 lah, lumayan lah ya. Ini gue hold belum lama sih ya, swing tradingnya ya santai ya. Oke, gua rasa itu dulu untuk video kali ini. Teman-teman kalau suka yang tadi gue bilang, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sorry sekali lagi lama nggak bikin video, gue akan coba lebih sering lagi bikin konten ya. Oke, itu aja. Thank you for watching, see you the next video, bye bye.